Perkenalkan, saya Wahyudin, calon guru penggerak Angkatan 8, bertugas di SD Negeri Keagungan 03, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat. Hari ini saya bersama Pak Leonard Pratama sebagai guru kelas di kelas 4B yang bertugas di SD Negeri Keagungan 03. Assalamualaikum Pak Leo. Waalaikumsalam Pak Wahyu. Bagaimana kabarnya nih Pak Leo hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Nanti saya akan amati praktek pembelajaran Bapak yang dilakukan di dalam kelas, atau saya melakukan supervisi kelas. Nah, adapun tujuannya saya melakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, dan kenapa nih hari ini kita melakukan praobservasi? Jadi sebagai persiapan awal di mana nanti Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, begitu ya Pak ya? Oke, baik. Nah, Silakan Pak baik. Wahyu. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan pada Bapak. Nah, yang pertama yaitu yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih Pak. Kira-kira apa Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu atas kesempatan pertanyaan pertama yang disampaikan kepada saya. Materi yang akan saya ajarkan yaitu ilmu pengetahuan alam dan sosial, karena kebetulan di kelas saya sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Materi yang saya angkat atau yang saya akan pelajari yaitu mengenai siklus air. Ya. Di dalam siklus air ini saya berharap dalam proses tujuan pembelajarannya, yang pertama siswa nanti akan tahu tentang manfaat dan cara penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, tujuan berikutnya siswa akan nanti mampu mengetahui cara bagaimana proses siklus air itu bisa berputar atau berproses secara berurutan. Dan yang terakhir ketiga adalah siswa akan mampu nanti akan membuat sebuah diorama mengenai siklus air, di mana nanti dalam diorama tersebut siswa akan memudahkan dalam proses pembelajaran untuk lebih mengingat dan memahami materi dalam proses siklus air. Oke Pak, baik Pak. Berarti mata pelajarannya IPAS ya Pak ya, IPAS. dengan materi siklus air. Nah, berikutnya Pak, bagaimana dengan area pengembangannya nih Pak yang akan Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan ketika nanti observasi Pak? Oke, dalam pengembangan materi untuk anak-anak yaitu yang pertama dari tingkat pengetahuannya, yaitu bagaimana nanti siswa itu mampu memahami proses siklus air. Dan yang kedua dari keterampilan, yaitu siswa nanti mampu mengembangkan sebuah diorama sederhana yang mengenai siklus air yang bisa mereka kembangkan menggunakan alat-alat sederhana. Oh gitu Pak. Jadi ada pengembangannya, nanti anak bisa memahami tahapan siklus air. Kemudian selain itu juga nanti ada produknya Pak ya? Iya, jadi betul. dioramanya. Oke Pak. Nah, kalau untuk rancangannya nih Pak, bagaimana nih Pak nih rancangan yang akan Bapak terapkan di kelas nanti? Misalnya model ataupun metode yang digunakan dalam pembelajaran dalam kelas nanti Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaan ketiga, ini menarik bahwa strategi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi, yang dimana siswa itu nanti diberikan kebebasan untuk menentukan gaya belajar mereka secara baik secara mandiri maupun secara kelompok. Dan yang berikutnya, tak lupa dalam proses kegiatan belajar mengajar pun ataupun dalam proses mengajar, saya harus menggunakan model yang lebih bervariatif, yaitu model yang saya gunakan adalah model PBJL, yaitu Problem Based Project Learning, ya, yang dimana nanti siswa ini baik secara mandiri atau secara kelompok membuat sebuah proyek yang nantinya yang akan mereka bisa ciptakan. Dari situ peserta siswa akan bisa melakukan komunikasi melalui presentasi atas proyek yang telah mereka buat. Baik Pak, baik. Jadi
rencana yang akan Bapak terapkan dalam kelas itu nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya? Iya, betul. Tentunya itu diintegrasikan dengan KS ya Pak ya? KSE. Kompetensi Sosial Emosi. Dan Bapak menggunakan model pembelajarannya yaitu PBJR. Iya, Nanti betul. di mana akan ada pembuatan sebuah proyek ya Pak ya, dan kemudian nanti siswa akan mempresentasikan hasil dari proyek tersebut. Dari kegiatan akhir dari pembelajaran. Nah, Betul. baik Pak. Nah, bagaimana Pak media pembelajarannya yang akan Bapak gunakan di dalam kelasnya apa Pak? Makin hari pendidikan makin maju, ya, maka dituntutlah saya sebagai guru dalam melakukan proses kegiatan belajar mengajar, maka harus pintar-pintar untuk menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Yang pertama penggunaan PowerPoint interaktif, terus yang kedua penggunaan video-video interaktif, dan tak lupa juga menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik mengenai siklus air. Terus dan di ice breakingnya pun media itu saya juga menggunakan permainan-permainan interaktif yang berkaitan dengan siklus air. Ya, sudah lengkap banget ya Pak ya. Sudah dari mulai media ada PowerPoint sampai ke ice breakingnya Pak ya, nanti akan Bapak gunakan di media tersebut Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Di hari apa dan di kelas apa? Oke, kebetulan IPAS ini di dalam pelajaran terutama di kelas 4 kebetulan nanti pembelajaran IPAS ini dilaksanakan setiap hari Rabu. Jadi karena ini merupakan hari Selasa, besok Rabu adalah di mana tempat pembelajaran IPAS bisa saya laksanakan. Dari semua komponen sudah saya siapkan untuk kegiatan proses pembelajaran untuk besok. Oke, baik Pak. Berarti besok ya Pak ya, hari Rabu ya? Oke, baik. Baik Pak. Saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan mengobservasi, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal apa saja yang ada di dalam kelas ya Pak ya. Nah, baik Pak, sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Oke, yang pertama yang perlu jadi bahan perbaikan ke depan jauh lebih baik. Yang pertama satu dalam pembuatan perangkat ajar, karena perangkat ajar dan RPP itu berbeda. Perangkat ajar itu harus terdiri dari RPP yang lebih ada yang harus berunsur ABCD. Terus yang kedua penggunaan media pembelajaran harus disiapkan. Yang ketiga bahan pembelajaran. Dan yang keempat LKPD juga harus disiapkan. Dan yang terakhir adalah dari hasil pembelajaran itu adalah evaluasi pembelajaran. Mungkin itu. Ya. Baik Pak, terima kasih nih Pak atas waktunya dan sudah berbincang-bincang di hari ini ya Pak ya, di percakapan praobservasi yang saya lakukan ini. Sampai ketemu Pak di kegiatan observasi di kelas nanti di hari Rabu besok ya Pak ya. Siap. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Nah, demikianlah percakapan hari ini praobservasi. Sampai jumpa di kegiatan observasi yang akan saya lakukan bersama Pak Leo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kaifa haluk? Baik anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang datangnya hari ini lebih awal? Siapa? Putri. Oke, baik Putri, silakan pimpin doa teman-temannya. Siap, duduk rapi. Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai.
nasional, lagu Indonesia Raya. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak, sebelum belajar, Bapak mau mengecek dulu kehadiran kalian. Abdul Halim ada. Maura ada. Bagus. Maulana, Alwi, Putri, Topik ada, Aisyah, Revan, Anton, Aisyah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kalian semuanya masuk. Tepuk hebat. Baik anak-anak, Bapak punya pertanyaan untuk kalian. Jika kalian merasa haus, apa yang akan dilakukan? Siapa yang mau jawab tangan? Oke, baik Putri, silakan. Jika saya merasa haus, saya akan minum. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu buat Putri. Pertanyaan kedua, minuman yang kamu minum itu bentuknya apa? Siapa yang bisa katakan? Kamu, sama, silakan sama. Cair. Bentuknya cair. Tepuk tangan dulu buat Bapak. Berikutnya, biasanya air itu untuk apa ya? Siapa yang bisa jawab? Aura, apa aura? Mencuci pakaian. Ya, mencuci pakaian. Tepuk tangan dulu buat aura. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh baik, siapa kamu? Dea, sini Dea. Silakan jawab Dea. Untuk menyiram tanaman. Oke, untuk menyiram tanaman, tepuk tangan dulu. Ya. Kalian nanti akan mampu menganalisis manfaat air bagi makhluk hidup dengan benar. Ya. Yang kedua, kalian akan mampu menganalisis 5 urutan siklus air secara tepat. Dan yang terakhir, kalian secara kelompok akan mampu membuat diorama siklus air. Ya. Ayo semuanya. Angkat tangannya.
adalah Ustaz doa. Kamu ingat gak doa turun hujan? Oh ya, Allahumma sholiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Benar tuh, kita minta sama Allah hujan yang manfaat, bukan hujan banjir. Kebayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa. Setelah saya menonton video informasi yang saya dapat, segala sesuatu yang kita nikmati itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Oke, terakhir, siapa yang bersedia untuk yang terakhir memberikan tanggapan atas video yang telah tadi ditonton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi. Setelah saya menonton video informasi yang saya dapat, yaitu adanya 2 orang anak yang senang bermain hujan. Sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Anak-anak, Bapak punya pertanyaan tambahan untuk kalian. Yang berikutnya, bagaimana cuaca pada tayangan video tadi? Bagaimana cuacanya? Iya, Pak. Hujan. Oke, tepuk tangan dulu buat Jasya. Yang berikut, apakah yang kalian ketahui tentang hujan? Putri, silakan. Air yang turunnya dari awal. Air yang turun dari awal, kata Putri, tepuk tangan dulu. Berikut, mengapa hujan dapat turun ke bumi? Iya, apa lagi Putri? Karena bumi mempunyai geografi. Karena bumi punya gravitasi bumi. Oke, tepuk tangan dulu buat Putri. Berikutnya, bagaimana proses siklus air? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu apa itu proses siklus air? Oke. Untuk menjawab pertanyaan tentang proses siklus air, maka kita perlu membuat sebuah proyek. Sudah siap membuat proyek? Sudah siap membuat proyek? Untuk membuat sebuah proyek, maka kita harus atau kalian harus membentuk sebuah kelompok. Ya, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Ya. Sudah ya, yang pertama. Nanti setiap kelompok akan menerima lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, peserta didik berdiskusi untuk membuat sebuah proyek, baik dari alat ataupun bahan-bahan apa saja yang akan dipergunakan. Untuk membuat proyek ini, ya, waktu yang harus disepakati adalah selama 30 menit. 30 menit selesai, semua kegiatan proyek selesai. Berikutnya, sebelum kalian membuat proyek tentang diorama siklus air, biar menarik lagi kegiatan pembelajarannya, yuk kita ice breaking dulu sejenak. Siap? Siap. Ready? Ready. Tangan Kita
dulu yang perlu harus Bapak sampaikan kepada kalian. Ya, untuk dapat membuat proyek siklus air, ya, kamu bisa mencari informasi menggunakan laptop Chromebook, ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa informasi yang kamu dapat, kalau kamu catat, kamu tulis, ya, tentang proses siklus air. Yang berikutnya adalah kalian menyiapkan bahan apa saja yang akan digunakan untuk membuat sebuah diorama siklus air. Terus berikutnya adalah kalian mulai merancang dan membuat proyek. Selama kegiatan pembuatan proyek siklus air, Bapak akan memonitoring semua aktivitas siswa, baik keaktifannya, kekompakannya, semuanya akan dinilai. Semua siap? Siap. Ready? Ready. Go! Kita mulai sekarang. Silakan. Kegiatan pembuatan proyek telah berakhir selama waktu 30 menit. Ya. Berikutnya adalah kamu mempresentasikan proyek yang telah kamu buat di depan. Siapa yang bersedia untuk mengawali presentasi di pagi hari ini? Oke, baik, kelompok 1 Putri dipersiapkan. Maju, silakan ke depan. Ya, ada yang megang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 1 menyampaikan presentasi atas proyek yang telah kami buat. Untuk mengawali presentasi, saya akan perkenalkan anggota kami. Nama saya Putri, ini Amira, ini Zikri, ini Faki, ini Saputra. Baik, langsung saja saya akan
akan disampaikan oleh kami proses siklus air menurut kelompok kami. 1. Penguapan. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini sering disebut sebagai evaporasi. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair dari badan air menjadi zat gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan kami minta teman-teman untuk memberikan saran dan masukan untuk perbaikan proyek selanjutnya. Oke, tepuk hebat. 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 Oke, baik, terima kasih atas kelompok 1. Siapa yang bersedia memberikan tanggapan ataupun saran buat kelompok 1? Siapa? Safa, silakan Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa. Setelah saya mengamati presentasi dari kelompok 1, menurut saya proyek yang dibuat sudah sesuai dengan urutannya. Penjelasannya pun sudah sangat jelas, kompak. Saya berharap proyek ini nantinya bisa membantu teman-teman kelas untuk dapat dengan memahami proses siklus air. Sekali lagi banyak untuk kelompok 1. Ayo kita beri tepuk tangan hebat untuk mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat Safa atas tanggapannya. Terima kasih. Hebat, kelompok 1 sudah mengawali presentasi pada pagi hari ini. Berikutnya, kelompok mana yang bersedia untuk tampil ke depan untuk mempresentasi hasil proyeknya? Oh baik, silakan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Kita tepuk semangat dulu buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 menyampaikan presentasi atas proyek yang telah kami buat. Untuk mengawali presentasi, saya akan mengenalkan anggota kami. Saya Syafa, Inilah, ini Aini, dan di situ ada Jibril, Zilbran, sama Taufik. Baik, langsung saja disampaikan oleh saya Syafa. Proses siklus air menurut kelompok kami. 1. Evaporasi. Proses ketika air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan kesediaannya air untuk irigasi di musim kemarau. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, dan kami teman-teman untuk memberikan saran dan masukan untuk perbaikan proyek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat dulu untuk kelompok 2. Tepuk hebat. Oke, berikutnya siapa yang bersedia untuk memberikan tanggapan dan saran untuk kelompok 2? Oke, silakan dari kelompok 1 oleh Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Setelah saya mengamati presentasi dari kelompok 2, menurut saya proyek yang dibuat sudah sesuai dengan urutannya. Penjelasannya pun sudah sangat jelas, kompak. Saya berharap proyek ini nantinya bisa membantu teman-teman kelas untuk dapat dengan mudah memahami proses siklus air. Sekali lagi
mantap untuk kelompok. Lalu kita beri tepuk hebat dulu untuk mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 3 menyampaikan presentasi atas proyek yang telah kami buat. Untuk mengawali presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kami. Ada saya Syafa, ini Aura, ini Deskia, ini Arfian, itu Aisyah, dan itu Rafa. Baik, langsung saja disampaikan oleh saya Syafa. Proses siklus air menurut kelompok kami: 1. Evaporasi. Proses ketika air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap, air atau gas, sehingga bisa naik ke atmosfer. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami teman-teman untuk memberikan saran dan masukan perbaikan proyek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompoknya. Kita kasih tepuk hebat. Oke, baik. Berikutnya adalah tanggapan dan saran untuk kelompok 3. Siapa yang bersedia? Topik, silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tobik. Sekarang saya mengamati kreasi dari kelompok 3. Menurut saya proyeknya menunjukkan sudah sesuai dengan pembukaan penjelasan sudah bersama. Jangan sekaligus saya sekarang ini nanti bisa melewati banyak teman karena suatu dapat melakukan proses siklus air sekali. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Baik, anak-anak, kegiatan presentasi dan memberikan tanggapan atas proyek yang telah kalian buat telah kalian laksanakan. Ya, kita tepuk hebat dulu untuk kita semua. Tepuk hebat. 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 Oke, baik. Anak-anak, untuk kegiatan proyek. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyelesaikan proyek diorama siklus air. Dan juga Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah memberikan masukan, pendapat, dan saran atas proyek teman-teman kalian telah buat ke depan. Ya, semoga saran dan pendapat yang disampaikan itu bisa menjadikan kedepannya proyek kamu jauh lebih. Nah, berikutnya yaitu adalah kegiatan refleksi terhadap kegiatan proyek yang telah kamu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri. Saya akan menyampaikan tentang refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. 1. Dalam pembuatan proyek seru karena dapat menggunakan laptop untuk mengakses Google. 2. Saya merasa bertambah pengetahuan tentang siklus air dari sebuah diorama. 3. Dengan pembuatan proyek lebih mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk hebat. Hebat. Terima kasih Putri, tadi kamu telah menyampaikan
menyampaikan refleksi atas proyek yang telah kalian buat hari ini. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembuatan proyek siklus air? Bagaimana rasanya? Senang? Ada senang mana gayanya? Senang. Ada yang sedih? Tidak, alhamdulillah. Dari awal kamu sudah membuat sebuah proyek tentang diorama siklus air. Ya. Berikutnya, kegiatan berikutnya adalah kamu mengerjakan soal, ya, secara mandiri, secara individu. Ya. Ada yang bentuknya menggunakan laptop. Jika tidak bisa menggunakan laptop, boleh menggunakan lembar kertas yang telah Bapak siapkan. Ya, sudah siap? Ready? Go! Semangat! Tahap demi tahap pembelajaran telah melalui dari pembuatan sebuah proyek diorama siklus air hingga melakukan presentasi. Berikutnya adalah kesimpulan pembelajaran dari awal hingga akhir. Siapa yang berani menyampaikan? Ayo, siapa yang bersedia? Kamu sapa, silakan datang itu ke depan. Ini mic-nya. Oke, anak-anak, kita saksikan Safa untuk memberikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa. Saya ingin menyampaikan kesimpulan pembelajaran
proses siklus air. 1. Evaporasi atau penguapan seluruh air adalah tahap pertama dalam sebuah siklus hidrologi. Di tahap ini, air di sungai dan badan air lainnya akan menguap menjadi uap air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima kasih siapa atas kesimpulannya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih kita ucapkan buat siapa telah memberikan kesimpulan pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak berpesan kepada kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan pernah putus asa. Jika ada kebingungan, bertanyalah aja. Bisa pada Bapak, bisa pada orang tua, dan bahkan bisa kepada Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita tutup dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Putri. Siap, duduk rapi. Mari teman-teman sebelum pulang alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Terima kasih Putri. Oke, cukup sekian. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Pulang ke rumah, hati-hati, belajar, dan terus sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyudin, calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani dengan Bapak Leonard Pratama dan juga Ibu Rosa sebagai atau selaku pengajar praktek. Bapak Leonard Pratama di sini yaitu adalah guru yang kemarin sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Nah, bagaimana kabarnya Pak Leo? Alhamdulillah, baik Pak Wahyu. Alhamdulillah, baik semuanya. Baik Pak Leo, Bu Rosa izin ya. Di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Leo terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan dengan maksud dan tujuannya adalah untuk merefleksikan sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan kemarin. Baik Pak Leo, untuk pertanyaan pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan gejala observasi kelas yang telah berlangsung? Oke, baik. Pertama, perasaan yang saya alami saat observasi yang dilakukan di hari Rabu di kelas 4A, materinya tentang siklus air. Perasaan saya sejujurnya merasa agak sedikit grogi karena dalam kegiatan pembelajarannya saya diawasi atau dipantau atau dimonitoring, sehingga ada beberapa bagian dalam proses penyampaian pembelajaran kepada peserta didik saya agak sedikit ada bagian terlupa. Ya, contoh dalam pemberian materi
tentang proses siklus air, saya hampir saja keliru dalam menyampaikan proses siklus air dari awal hingga akhir. Terus yang berikutnya, bukan hanya perasaan saya saja sebenarnya, yaitu perasaan dari peserta didik. Peserta didik sih saat diawasi ada monitoring, ada orang asing di dalam kelas, itu merasa seperti sangat disiplin keadaannya. Ya, karena anak-anak atau peserta didik beranggapan, wah kita dipantau nih, kita lagi direkam nih, ayo kita tampil baik. Nah, jadi keadaan di kelas seperti keadaan yang berusaha natural, tapi ya berusaha dibuat semaksimal mungkin anak-anak untuk tertib. Padahal kan di kelas tersebut banyak karakter peserta didik, maaf, ada yang bercanda, ada yang mungkin kebiasaan lari ke sana, dan bahkan yang paling unik mungkin dialami oleh banyak sekolah, yaitu peserta didik banyak yang izin ke toilet. Mungkin seperti itu aja Pak Haji. Oh iya. Berarti ketika ada sebuah kamera, ada orang asing di dalam kelas, jadi yang pertama dari Bapak sendiri pun grogi ya Pak ya. Jadi betul. Kurang fokus bahwa penyampaian tahapannya ini hampir saja tidak tersampaikan tahapannya atau lupa ya Pak ya. Betul. Nah kemudian dari sisi positifnya pun berarti dari murid-murid Bapak sendiri yang tadinya sering bercanda ketika ada kamera atau ada orang yang mengawasi di dalam kelas, jadi murid-murid menampilkan, ayo kita jangan sampai bercanda, menampilkan yang terbaik gitu ya Pak ya. Iya betul. Nah, itu sangat bagus berarti Pak ya. Baik Pak, mohon izin nih Pak, bisa diceritakan kembali nggak Pak bahwasanya area pengembangan yang Bapak akan lakukan di dalam kelas ini seperti apa, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Oke, baik. Tahap pertama, seorang pendidik itu dalam kegiatan proses pembelajaran harus bisa atau membuat modul ajar. Karena hal paling terpokok itu seorang guru harus bisa membuat skenario, yaitu melalui modul ajar. Oh ya. Pak, mohon izin saya sambil catat ya Pak ya. Silakan Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Dilanjut Pak. Harus membuat modul ajar. Di mana dalam modul ajar ini adalah bagian skenario dalam kegiatan proses pembelajaran. Ingat bahwa dalam modul ajar itu kita tidak lupa untuk mengakomodir ya para peserta didik yang memiliki karakter-karakter yang berbeda. Oleh karena itu, modul itu sebisa mungkin bisa dan dapat menyesuaikan kemampuan peserta didik tanpa membeda-bedakan mana yang paham maupun yang belum paham dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dalam modul ajar, pentingnya adanya sebuah 5 perangkat yang harus disiapkan oleh disiapkan oleh seorang pendidik. Yang pertama, satu pastinya rencananya, ya. Terus yang kedua adalah medianya. Yang ketiga bahan ajar. Yang keempat lembar kerja peserta didik. Dan yang kelima adalah evaluasi. Ya, dalam pembuatan yang pertama yaitu rencana pembelajaran, ya, kita harus pintar atau menyesuaikan materi, ya, model apa yang harus kita cocok dipergunakan saat pembelajaran. Ya, itu paling utama. Karena kelas 4A ini merupakan kelas yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Oh, KM Ya, maka pentingnya dalam pembuatan rencana pembelajarannya lebih menekankan pada model
atau metode pembelajaran yang digunakan. Dengan begitu dalam proses pembelajarannya pun akan lebih menarik dan peserta didiknya pun lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Yang kedua dalam media ya. Dalam media yang perlu lebih ditekankan adalah jangan sampai memilih media yang tidak sesuai dengan materi yang diajarkan. Ya, carilah media yang benar-benar menarik untuk peserta didik mengamati, menyimak, dan bisa membuat penasaran peserta didik. Dengan begitu peserta didik akan melatih cara berpikirnya lebih kritis. Berikutnya bahan ajar, ya. Bahan ajar itu perlu ya sebagai pendamping dari kegiatan pembelajaran di kelas. Kenapa perlu? Karena bahan ajar itu nanti akan dipergunakan bagi para peserta didik. Ya. Yang berikutnya adalah LKPD. Karena kebetulan dalam siklus air di kelas 4 yang saya ajarkan, saya kebetulan mengangkat atau menggunakan model PJBL, Project Based Learning, yaitu di mana harus perlu disiapkan namanya LKPD. Berikutnya adalah kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasinya adalah ending dari kegiatan proses pembelajaran di kelas untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik selama proses pembelajaran di awal hingga di akhir, yang akan dijadikan sebagai acuan atau tolak ukur tingkat keberhasilan saya dalam mengajar di kelas 4. Nah, selanjutnya area pengembangannya apa nih Pak yang Bapak udah lakukan dalam kelas? Oke, area pengembangan dari semua lingkup itu, satu, target saya di dalam pengetahuan ya. Di mana dalam pengetahuan ini nanti peserta didik memiliki kemampuan pengetahuan bagaimana siklus air atau daur air, ya. Bukan hanya dalam mengetahui proses siklus air saja, tapi peserta didik juga akan mampu mengetahui dan memanfaatkan sumber daya air yang ada di bumi. Dan yang berikutnya, pengembangan berikutnya yaitu di tingkat keterampilan, yaitu di mana seorang peserta didik atau di peserta didik tersebut setelah mendapat pengetahuan mengenai proses siklus air, maka peserta didik itu nanti mampu ya, membuat sebuah diorama siklus air. Dengan mengetahui pengetahuan tersebut kan nanti para peserta didik mempunyai ide-ide yang beraneka ragam. Saat keterampilan tersebut saya tidak menuntut atau tidak memaksakan ide yang harus datang dari seorang guru. Jadi saya memberikan keleluasan kepada para peserta didik untuk dapat membuat diorama menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Dengan begitu peserta didik bukan saja membuat diorama siklus air, tapi peserta didik dapat menjaga tingkat polusi yang ada di lingkungan jika dalam pembuatan diorama tersebut menggunakan bahan-bahan sampah yang sudah tidak terpakai. Oh gitu Pak, baik Pak. Nah, kalau di catatan saya Pak, Bapak nggak salah, Bapak barusan menceritakan bahwa tahapan atau langkah yang pertama yaitu dalam pembuatan modul ajar ya Pak ya. Bahwasanya di modul ajar itu harus ada tertera, yaitu ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajarannya, kemudian ada media ajarannya, ada bahan ajarnya, dan tak lupa juga ada
LKPD, dan LKPD. yang terakhir itu ada lembar evaluasi. Nah, itu udah sangat lengkap sekali Pak ya untuk tahapan-tahapannya. Kemudian area pengembangannya juga Bapak tadi ada 2 ya Pak ya? Betul. Ada pengetahuan dan keterampilan. Di mana pengetahuannya ini Bapak murid mampu memahami ataupun bisa menjelaskan tentang tahapan-tahapan siklus air. Betul. Nah, di keterampilannya ini murid adalah membuat sebuah diorama siklus air. Berarti ini menghasilkan sebuah produk ya Pak ya, Produk, yaitu betul. diorama siklus air tersebut ya. Nah, sudah sangat bagus sih Pak area pengembangannya. Nah, menurut Bapak nih, sudah sejauh mana nih Pak area pengembangan yang barusan Bapak sampaikan tadi nih? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau masih kurang optimal atau seperti apa nih kira-kira Pak? Oke. Dalam kegiatan pembelajaran sih, alhamdulillah semua sudah tersampaikan. Oh iya. Ya, baik dari perangkatnya sampai saya memberikan penjelasan kepada para peserta didik. Saya sebenarnya hanya dalam kegiatan proses belajar itu saya hanya sebagai fasilitator, karena konsep yang saya gunakan sudah waktunya kepada student teacher, student center. Ya. Jadi semuanya berpusat kepada para peserta didik. Namun kenyataannya bahwa tidak dipungkiri juga dalam pelaksanaan kegiatan proses pembelajarannya pun masih banyak kekurangan. Ya, baik dari sarana prasarana dan dari peserta didiknya. Oh gitu Pak. Iya. Baik, berarti sudah alhamdulillah Pak ya udah berjalan baik. Bahwasanya Bapak juga itu udah menerapkan student center, jadi berpusat kepada murid ya Pak ya. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan ada sedikit ya Pak ya, masih ada kekurangan, yaitu mulai dari prasarana maupun murid. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan tersebut Pak, atau kendala-kendala apa sih yang dihadapi saat proses pembelajaran di dalam kelas tersebut Pak? Oke, baik. Kendala yang saya hadapi yang pertama adalah satu di sarana prasarana. Ya, ternyata di dalam sarana prasarana di SDN Kagungan 03 sebenarnya sudah terpenuhi semua. Hanya perlu adanya perbaikan atau perubahan terutama di dalam pengadaan Infocus. Infocus sudah tersedia di dalam ruangan. Namun lumens atau tingkat pencerahannya itu masih kurang. Jadi bagian kelompok yang duduk paling belakang sedikit berbayang-berbayang untuk melihatnya. Untuk sarana dan prasarana. Untuk yang keduanya, yaitu kendala yang saya hadapi terutama adalah pada peserta didik. Karena hal ini adalah hal yang paling pokok, masalah yang mungkin sering dihadapi oleh para guru, ya, bukan hanya di Keagungan 03 saja, mungkin di sekolah yang lain, yaitu terutama adanya peserta didik yang secara penglihatan dia masih kurang jelas melihat tampilan yang ada di dalam atau yang ada di depan kelas, yaitu proyektor. Itu di secara fisik. Terus yang kedua dari tipe pelakuan, masih ada peserta didik yang sedikit bercanda di dalam satu kelompok, gitu. Dan ngobrol dan kurang memperhatikan penjelasan materi yang ada di depan. Berikutnya, yaitu amatan berikutnya adalah jumlah siswa di kelas 4A. Jumlahnya itu adalah 32 siswa. Yang mana sebenarnya kalau saya bilang efektivitas di kelas dengan ruangan yang sekitar 8 kali 7 dalam pembagian kelompoknya itu masih dikategorikan sangat banyak setiap kelompoknya. Di kelompok gemuk ya. Jadi kelompoknya gemuk. Oleh karena dengan saya melihat kelompok yang gemuk yang bermacam-macam seperti itu, akhirnya akan membuat dampak juga, yaitu adanya kesenjangan peserta didik yang kurang aktif sama yang aktif. Jadi yang kurang aktif itu akan seakan-akan
mereka cenderung mengeluh karena dia melihat teman-teman dalam kelompoknya, wih bisa semua, akhirnya dia jadi kurang aktif karena yang salah satu faktornya adalah masih ada beberapa peserta didik belum mahir membaca, yang kedua pemahaman juga masih kurang, dan berdasarkan tes IQ juga beberapa persentase menyatakan bahwa IQ peserta didik di kelas 4 itu masih di bawah rata-rata berapa persennya. Oh gitu Pak. Baik Pak. Jadi bahwasanya kendala-kendala yang Bapak dialami dalam kelas itu ada sarana prasarana ya Pak ya? Iya. Betul Pak ya? Jadi sarana prasarananya saya catat dulu ya Pak ya. Oh, tambah sedikit Pak Bayu. Oh iya, silakan Pak. Sambil Sambil dicatat catat ya Pak ya. ada tambah sedikit bahwa untuk mengatasi kelompok yang gemuk tadi, maka saya perlu punya ide karena kebetulan Pak ingin melaksanakan kurikulum merdeka, yaitu konsep belajarnya berdiferensiasi, maka perlunya saya melakukan pengelompokan peserta didik mana yang menggunakan gaya belajar yang visual, mana peserta didik yang auditori, dan mana peserta didik yang dengan gaya belajar kinestetik. Oh gitu Pak. Baik Pak. Jadi selain dari prasarana, peserta didiknya juga ya Pak ya kurang aktif ya Pak ya. Iya betul. Salah satunya kekurangan aktifnya ini adalah dalam pembagian kelompoknya. Bagian kelompoknya terlalu menjadi kelompok gemuk atau terlalu banyak ya Pak Terlalu ya. banyak. Oh, gitu. Pembagian kelompok terlalu banyak. Nah, tadi yang saya dengar barusan juga Bapak akan melakukan rencananya, yaitu dalam pembagian kelompok Bapak akan menggunakan strategi ya Pak ya, strategi yang sesuai dengan minat murid. Bahwasanya yaitu tadi Bapak akan membagi kelompoknya dengan gaya belajar anak, seperti gaya belajarnya apa tadi Pak yang pertama Pak? Oke, yang Gaya pertama belajar visual, auditori, ya, dan kinestetik. Kinestetik. Jadi yang akan Bapak lakukan direncanakan itu akan Bapak membagian kelompok atau Bapak akan memetakan dulu anaknya ya Pak ya. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang gaya belajar visual, ada yang belajar auditori dan kinestetik. Itu Pak. Baik, jadi itu rencana ke depan Bapak ya Pak ya. Nanti saat ketika proses pembelajaran ke depan, Bapak akan menyesuaikan gaya belajar kebutuhan murid tersebut Pak. Harus disesuaikan. Nah, gitu, Pak. Oke Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, yang Bapak barusan itu Bapak sebutkan itu terrealisasi ya Pak ya, dan bisa memberikan proses pembelajaran yang bisa lebih baik lagi Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, tadi Bapak udah menceritakan rencana Bapak untuk kedepannya. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan merealisasikan atau Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana Bapak yang Bapak sampaikan tadi Pak? Oke, baik ya. Kalau dibilang harus secepat-cepatnya, kita juga sebagai guru tidak boleh terburu-buru. Artinya kita harus bisa menyiapkan dan menjadwalkan atau menyiapkan terutama di dalam modulnya. Ya kan? Modulnya kita rapikan, yang sesuaikan dengan para peserta didik dan karakter yang beda-beda. Terus itu dalam modulnya kita rapikan dulu. Terus yang kedua adalah dalam proses pembelajaran, saat saya nanti untuk membedakan mana yang visual, mana yang kinestetik, dan mana auditori, saya mungkin akan melakukan wawancara langsung di dalam kelas untuk memetakan atau mengantisipasi kelompok yang gemuk sebelumnya. Jadi bisa sesuai. Jadi dengan begitu peserta didik akan terakomodir sesuai dengan karakternya, karena kan kita tidak bisa paksakan mana peserta didik yang suka dengan melihat gambar,
mungkin mana yang mungkin peserta didik yang sukanya menulis. Iya. Seperti itu. Oh, gitu, Pak. Oke, baik Pak, baik. Berarti rencana ke depan Bapak pun udah terjadwal ya Pak ya, kan secepatnya dijadwalkan. Kemudian memang rencana Bapak udah sangat bagus nih Pak. Bapak akan sebelum mengajar ini Bapak akan mensurvei dulu atau memetakan dulu ya Pak ya. Mungkin tadi yaitu dengan cara wawancara Pak ya. Wawancara dulu mana nih anak mana nih gaya belajar dan minatnya yang termasuk visual, mana nih gaya belajar anak yang termasuk auditori dan mana yang termasuk kinestetik. Jadi seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, udah sangat bagus nih Pak rencananya nih Pak. Baik Pak, terima kasih nih Pak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakannya ini bisa secepatnya bisa direalisasikan dengan baik ya Pak ya. Sehingga bisa membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih baik lagi, lebih efektif lagi, dan lebih nyaman lagi, terutama bagi murid-murid yang nanti akan Bapak ajarkan di kelas. Nah, berikutnya ini kita tuangkan ke dalam sebuah lembar rencana pengembangan diri ke depan nanti nih Pak Leo ya. Silakan untuk Pak Leo mengisikan di lembar ini pengembangan dirinya, yaitu nanti ada aktivitas pengembangannya berupa seperti apa, tujuannya, dan waktunya. Setelah selesai kita sepakati bersama ya Pak Leo ya. Silakan Pak Leo untuk mengisi rencana pengembangan dirinya. Ya, baik Pak Leo, sudah selesai mengisi rencananya? Sudah Pak? Oke, coba saya lihat dulu ya. Oke, sangat baik nih rencana pengembangan diri ke depannya untuk Pak Leo. Saya bacakan ya. Boleh silakan. Yang pertama, aktivitas pengembangan diri Pak Leo yaitu dari pengetahuan, di mana pengetahuan ini Pak Leo akan memberikan tujuan pembelajarannya ya. Jadi tujuan yang hendak dicapai ini yaitu guru dapat memberikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan tujuan pembelajaran sehingga murid mampu menganalisis proses materi pembelajaran yang Pak Leo ajarkan, yaitu siklus air. Nah, ukuran keberhasilannya di sini yaitu adalah murid mampu menguasai tujuan pembelajaran dengan baik, serta murid bisa mempresentasikan hasil proses siklus air. Nah, pendukungnya tentu di sini adalah guru yang mampu menyusun tujuan pembelajarannya. Nah, waktunya di sini adalah bulan November 2023 ya. Nah, aktivitas pengembangan yang berikutnya yaitu ada keterampilan. Nah, di mana Pak Leo di sini keterampilannya yaitu menggunakan aktivitas penggunaan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning. Nah, adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran PJPL yang sesuai dengan sintaks, serta murid mampu membuat sebuah diorama siklus air ya. Nah, ukuran keberhasilannya ya ini tentu guru menjalankan model PJBL ini dengan baik sehingga bisa berpusat kepada murid, dan murid pun menghasilkan sebuah produk ya. Produknya itu berupa diorama siklus air. Nah, pendukungnya adalah dari guru yang melaksanakan model pembelajaran PJBL. Nah, aktivitas pengembangan berikutnya atau yang ketiga yaitu di dalam pembagian kelompok ya. Nah, tujuan yang hendak dicapai yaitu pembagian kelompok atau pemetaan peserta didik sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Jadi kalau di sini sebelumnya pembelajaran ya, pembagian kelompok ini ya harus mengetahui minat dan gaya murid terlebih dahulu ya, yaitu tadi ada audio, ada visual, dan kinestetik. Nah, ukuran keberhasilannya di sini yaitu adanya pemerataan pengetahuan murid ya. Nah, berikutnya
aktivitas pengembangan berikutnya atau yang keempat yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tujuan yang hendak dicapai yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berupa konten, proses, dan produk ya. Nah, ukuran keberhasilannya di sini yaitu guru mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Nah, pendukungnya untuk pembuatan modul yang berdiferensiasi. Ya, gitu ya Pak Leo ya. Ya, betul. Nah, cuman mohon maaf nih Pak Leo, saya kasih masukan sedikit dari rencana yang Pak Leo tadi, bukan untuk modul berdiferensiasi, alangkah lebih baiknya ditambahkan dengan KSE-nya Pak Leo, seperti yang kemarin kita berbincang-bincang itu Pak Leo ya. Iya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dikaitkan dengan kompetensi sosial emosionalnya. Bagaimana Pak Leo? Setuju? Setuju. Oke, baiklah Pak Leo. Kita sepakati dulu nih. Kira-kira waktu yang akan dilaksanakan di sini udah sesuai ya, yaitu di bulan November ya, di minggu pertama bulan November tahun 2023. Oke, saya setuju. Nah, berarti kurang lebihnya 1 sampai 2 minggu ya untuk mempersiapkan ya. Iya, harus dipersiapkan. Oh gitu ya, baik. Kalau begitu kita sepakati dulu bersama untuk hari ini ya, yaitu hari Kamis, tanggalnya 19 Oktober 2023. Saya tanda tangan dulu di sini ya, bahwasanya kita sepakat nih untuk rencana pengembangan diri. Silakan Pak Leo untuk tanda tangannya. Ya. Rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, di mana kita kemarin sudah dimulai dari pra-observasi ya, sudah melakukan wawancara pra-observasi, kemudian kemarin juga saya sudah langsung memantau masuk di dalam kelas ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas, dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Nah, mudah-mudahan dengan seperti ini semuanya kita bisa bekerja sama lebih baik lagi ya Pak ya. Kita bisa berdiskusi, karena di mana hal-hal yang sudah kita lakukan ini adalah merupakan tujuannya, salah satunya adalah untuk merefleksikan hasil dari pembelajaran di kelas, bisa untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan rencana-rencana Bapak yang Bapak tadi sebutkan, mudah-mudahan rencana ke depannya pun cepat terrealisasi dan segera dilaksanakan. Baik Pak Leo, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas jawaban-jawabannya dan atas diskusi kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.